Halo, shalom wanitanya Allah, dimanapun saudara berada. Hari ini saya mau bicara tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Hana. Ceritanya sangat luar biasa saudara. Ya, bagaimana seorang Hana yang sudah menikah tetapi dia waktu itu belum dikaruniai anak. Lalu dia merasa bahwa seorang wanita harusnya melahirkan keturunan. Ada rasa yang dia renungkan setiap hari bahwa apakah saya tidak bisa berikan keturunan kepada suami saya. Dan akhirnya dia mengambil seorang budak untuk menjadikan istri kepada suaminya saudara. Namanya Penina. Nah, berjalannya waktu Penina merasa bahwa dia sudah memiliki anak dari keturunan suaminya. Dan dia merasa berkuasa atas kehidupan Hana. Lalu dia mulai setiap hari Alkitab mencatat dalam kitab 1 Samuel bahwa Hana disakiti oleh Penina dari hari ke hari. Tetapi ada satu hal yang penting yang kita perlu belajar saudara. Walaupun seorang budak yang diambil oleh Hana untuk bisa melahirkan keturunan dan harusnya budak ini tetap menghormati nyonyanya, kenyataannya itu nggak terjadi dalam kehidupan Hana. Sebaliknya, Hana selalu disakiti. Tapi yang luar biasanya, Hana saat dia disakiti, dia mencari Tuhan di rumah Tuhan. Dia mencari Bapa. Dia berdoa, dia mengeluhkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendengarkan semua jeritan tangis dari Hana. Nah, hal-hal ini yang saya ingin katakan saudara, bahwa hari-hari ini dalam mengiring Tuhan tidak mudah saat kita berbuat baik, saat kita mengerjakan sesuatu yang sepertinya ini adalah hal yang benar dan kita tahu itu semua adalah hal yang baik, tapi kita dicemooh, tapi kita merasa dikhianati, tapi kita merasa tidak diterima. Sebaliknya kita merasa sekali disakiti setiap hari, setiap perkataan orang-orang itu, setiap keadaan situasi kita merasa tidak nyaman. Pertanyaan saya, apakah saudara punya sikap seperti Hana yang tetap apapun yang terjadi yang dirasakan secara manusia nggak enak, dia berlari ke rumah Tuhan. Di kaki Tuhan situlah dia mulai mengadu segala sesuatu yang dia rasakan. Lalu yang terjadi luar biasa, karena dia saat disakiti, dia mencari Tuhan. Tuhan pun mengingat kepada Hana. Sehingga di tahun berikutnya, mujizat terjadi. Hana diberikan kasih karunia untuk mengandung anaknya yang bernama Samuel. Dan ini luar biasa saudara. Cerita ini luar biasa. Kenapa? Kita dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, karena selalu membawa perasaan-perasaan, kita merasa selalu ada rasa yang tidak mengenakan. Kita selalu merasa ada hati kita yang selalu disakiti, dikecewakan dan segala macam sama orang-orang yang kita tahu bahwa mereka harusnya bisa memberikan rasa respek, hormat kepada kita. Tapi sebaliknya kita nggak mendapatkan. Dan dalam sebanyak hal saudara, apapun yang kita harapkan, kita sepertinya nggak mendapatkannya. Tapi yang kita belajar dari pelajaran Hana, sikap hatinya, ini yang perlu menjadi milik kita semua di seluruh tempat kita berada. Yaitu saat kita merasa tidak nyaman dengan diri kita, mari cari Tuhan. Karena waktu saudara mencari Tuhan, Tuhan akan ingat kepada saudara. Sebagaimana Hana mencari Tuhan, Tuhan akhirnya ingat kepada Hana. Demikian kita, saat kita merasa tidak nyaman, kita mencari Tuhan, Tuhan akan ingat kepada kita dan memberikan mujizatnya kepada kita. Hari ini saat saudara mendengarkan khotbah ini, mungkin saudara sedang merasa tersakiti, tidak nyaman, tidak adil, semua keadaan situasi tidak mendukung saudara. Cari Tuhan saudara. Kalau engkau ingin melihat Tuhan bergerak dan ada mujizat, cari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan melakukannya kepada Hana, sehingga di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat pertama ada pengagungan yang Hana katakan kepada Tuhan dalam puji-pujiannya, karena dia merasa pembelaan Tuhan lebih dari penderitaan yang dia rasakan. Semua hilang, yang ada adalah sukacita surgawi. Dan saya percaya saudara juga akan mengalami hal yang sama jika saudara tetap tahu kemana saudara pergi untuk mencari Tuhan. God bless you all. Tetap kuat di dalam Tuhan, karena roh Allah ada di dalam saudara. Haleluya, amin.